Kans pertemuan lanjutan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Penyerahan 30 rumah panggung dan juga ambulans untuk nelayan. Kamar Dagang Indonesia dukung program 3 juta rumah rakyat. Kementerian HAM akan panggil Taman Safari dugaan eksploitasi. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Tentu di pagi yang cerah ini, Arik dan pemirsa, pemberitaan terkait dengan pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri ini masih pembicaraan publik. Dimana kalau kita ketahui banyak sekali respon positif dari masyarakat, terutama juga dari kalangan pejabat. Salah satunya dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi yang mengatakan bahwasanya ini pertemuan yang positif yang bisa membangun bangsa lebih baik lagi ke depan. Benar sekali. Dan yang masih menjadi misteri apakah nantinya akan ada pertemuan selanjutnya ataupun pertemuan lanjutan antara Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto, termasuk bagaimana kans ataupun peluang PDI Perjuangan untuk apakah masuk ke dalam pemerintahan atau tetap berada di luar pemerintahan, kita masih nantikan sama-sama. Betul sekali. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Bersama saya Selis Renggar. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Pagi Sinpo TV. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana Partai Gerindra merespon soal sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai hal tersebut merupakan silaturahmi yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Kabar mengenai matahari kembar kini mencuat usai Menteri Kabinet Merah Putih melakukan sowan di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Merespon hal ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi mengatakan hal itu merupakan hanya silaturahmi sekaligus bentuk penghormatan karena Jokowi pernah menjabat sebagai Presiden ke-7. Kendati demikian, Muzadi menilai Menteri Kabinet Merah Putih tetap solid terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga mengungkapkan Presiden Prabowo tak masalah jika Menteri Kabinet Merah Putih bersilaturahmi ke Presiden terdahulu. Ya, saya kira itu para mantan menterinya Pak Jokowi tentu karena berlebaran dia harus dia dalam tata krama, apalagi dalam suasana lebaran, menghormati Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden pada saat beliau menjadi menteri. Saya kira itu. Mengingatkan terkait soliditas kabinet berarti tetap harus bersilaturahmi dengan presiden tertentu. Saya kira para menteri yang sekarang memiliki komitmen terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo cukup tangguh, cukup kuat, cukup solid, dan Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, dan Presiden Prabowo menghargai itu sebagai sebuah tata krama dan tradisi berlebaran untuk bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau orang yang dihormati, karena itu bagian dari tata krama lebaran, dan itu Pak Prabowo tidak merasa terganggu dalam situasi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis isu miring soal kunjungannya ke kediaman Jokowi. Dan dirinya menegaskan pemirsa silaturahminya ke Solo tidak berkaitan dengan unsur politik. Menanggapi kabar mengenai adanya matahari kembar di pemerintahan saat ini, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan hal tersebut tidak terjadi. Menurutnya, kepemerintahan saat ini tetaplah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya, kabar burung mengenai kunjungan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dirinya menegaskan kunjungan ke kediaman Jokowi adalah murni dari silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri. Pertama, silaturahmi. Ini hari raya, semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas. Dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu
adalah momen di mana bertemu, saling memaafkan, saling mendoakan, saling membangun hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Tidak lebih dari situ. Saya hadir bersama keluarga saya juga melakukan hari raya, pas hari raya ke-7 atau ke-8 waktu itu. Tidak ada hal-hal lain. Yang ada adalah silaturahmi hari raya. Iya, namanya hari raya jangan dipolitisir. Ya. Nanti tunggu pemilu, pileg baru ada harinya. Jangan hari raya dijadikan hari politik, nggak ada ya. Itu satu. Melalui penegasan ini, diharap dapat meluruskan berbagai isu yang ada di kepemerintahan saat ini guna menjaga stabilitas politik tanah air. Dari Jakarta, Max juru kamera Rona Bayu, tim liputan Sinpo TV. Sementara itu, pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi menanggapi terkait sikap PDI Perjuangan yang akan mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan Muzadi mengatakan bahwa mendukung pemerintahan Presiden Prabowo tidak harus berada di dalam koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. PDI Perjuangan menyatakan sikapnya akan mendukung penuh pemerintah Presiden Prabowo Subianto meski di luar koalisi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi mengatakan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo tidak harus berada di dalam koalisi. Namun menurutnya, dukungan yang diberikan oleh PDI Perjuangan merupakan hal yang penting dalam membangun bangsa Indonesia. Seperti yang sudah ditegaskan beberapa kali, misalnya menjelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober, PDI Perjuangan adalah kekuatan partai politik yang akan memberikan support dan dukungan kepada pemerintah tanpa harus masuk dalam koalisi. Artinya membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi. Dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI Perjuangan, dan tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI Perjuangan dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Fahrijal Almatamin, Sinpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa, di Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi angkat bicara mengenai kans pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan Muzadi mengatakan, pemirsa, jika rencana tersebut terjadi merupakan sebuah hal yang baik untuk kehidupan bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dikabarkan akan ada pertemuan lanjutan. Kabar pertemuan lanjutan ini dilontarkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Merespon hal itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi mengatakan jika pertemuan lanjutan terjadi maka merupakan sebuah hal yang baik untuk kehidupan bangsa. Saya belum tahu apa tentang pertemuan lanjutan antara Pak Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati. Saya tidak mengikuti tentang pembicaraan kedua hal tersebut dari kedua beliau. Tapi saya kira jika nanti terjadi itu adalah sesuatu yang baik, karena bagaimanapun juga pertemuan di antara dua pemimpin saya kira baik bagi kehidupan bangsa kita. Pertemuan pendek kata bahwa pertemuan di antara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau, apalagi Ibu Mega pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, sehingga pengalaman beliau tentu saja perlu untuk didengarkan bagaimana mengelola bangsa dan negara yang besar ini. Ahmad Muzadi menegaskan pertemuan antara Prabowo dan Mega bisa melahirkan solusi dari permasalahan yang terjadi di dalam negeri. Dari Jakarta, Fahrijal Almatamin, Sinpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, memang kalau kita ketahui pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri ini memang sudah terjadi ataupun sudah direncanakan sejak lama dan memang baru terrealisasi baru-baru ini, dan memang banyak sekali respon positif dari masyarakat dan juga kalangan pejabat, di mana dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi mengatakan bahwasanya ini sangat baik kalau memang ada lanjutan pertemuan nantinya. Benar sekali, dan seperti apa yang dikatakan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, ini terkait dengan bagaimana nanti keputusan dari PDI Perjuangan apakah masuk ke dalam pemerintahan atau tetap berada di luar. Namun ini lagi-lagi Ahmad Muzani juga mengutip bagaimana pernyataan dari PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa meskipun berada
baik di dalam maupun di luar pemerintahan, yes, tetap mendukung pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan pastinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung apapun menjadi kebijakan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Benar sekali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Ini menanggapi isu munaslup di tubuh Partai Golkar, Sang Ketua Umum Bahlil Lahadalia memastikan hal ini tidak akan terjadi. Dan dirinya menjelaskan memang di tahun ini partainya memang akan melaksanakan konsolidasi di sektor daerah. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menepis isu soal musyawarah nasional luar biasa atau munaslup dalam waktu dekat. Dirinya juga memastikan hal ini tidaklah benar. Memang sebelumnya kabar burung munaslup di Partai Pohon Beringin ini ramai beredar sejak bulan Februari lalu. Bahlil pun mengungkapkan soal rencana musyawarah daerah di tahun ini adalah bagian dari konsolidasi di daerah dari aspek DPD 1 dan DPD 2. Nggak ada, itu kan cuma biasa saja. Kita pidato itu kan ini kan silaturahmi jok-jokan juga, jangan serius-serius terus. Soalnya ada isu mau munaslup Partai Golkar katanya bisa. Aku kan tadi udah jawab. Pak, kalau Musda gimana? Musda untuk penguatan ini. Musda itu ya, kalau Musda gimana? Musda kita akan lakukan di tahun ini. Golkar itu tahun ini melakukan konsolidasi dari DPD 1 dan DPD 2. Ya, gitu. Oke. Jadi bukan munaslup bulan Juni itu ya, Pak? Musda. Kita bicara Musda kok. Kamu nggak lihat kita solid seperti ini. Ya. Meskipun isu beredar cukup kencang, Partai Golkar diharap dapat menguatkan stabilitas kepartaian dari segala macam bentuk gangguan dari luar. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rona Bayu, tim liputan Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Job Fair Goes to Campus berkolaborasi dengan Universitas Trisakti dengan menghadirkan akses langsung ke dunia kerja, menyediakan lebih dari 1.500 lowongan. Dan hal ini sejalan dengan target Pemprov DKI Jakarta yang berkomitmen menciptakan 500.000 lapangan pekerjaan. Pemprov DKI Jakarta menghadirkan akses langsung ke dunia kerja melalui partisipasi lebih dari 30 perusahaan nasional dan internasional, serta menyediakan lebih dari 1.500 lowongan dengan menghadirkan Job Fair Goes to Campus berkolaborasi dengan Universitas Trisakti. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempermudah akses lapangan kerja baik di dalam dan luar negeri. Pemprov DKI Jakarta yang berkomitmen menciptakan 500.000 lapangan pekerjaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan bahwa potensi pekerjaan itu bukan hanya ada di Jakarta, melainkan ada juga potensi lapangan pekerjaan di luar negeri. Kami berdua berjanji menciptakan 500.000 lapangan pekerjaan. Yang ingin saya sampaikan adalah potensi-potensi lapangan pekerjaan yang memang ada di luar negeri. Untuk itulah kegiatan Job Fair Goes to Campus ini kita harus laksanakan. Contoh soal Jepang itu menyediakan alokasi 140.000 tenaga kerja. Tentu ini memerlukan skill. Karena itulah kami perintahkan Dinas Tenaga Kerja untuk masuk ke kampus. Saya ucapkan terima kasih kepada Trisakti yang telah memberikan tempat untuk kita bertemu dan mudah-mudahan ini awal untuk membangun dunia pekerjaan yang ada di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Rano Karno juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Trisakti yang telah memberikan tempat untuk bertemu. Kampus dinilai sebagai mitra strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Semoga kegiatan ini menjadi awal membangun dunia pekerjaan yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menyatakan bahwa bantuan 30 rumah panggung dan 1 unit mobil ambulans untuk masyarakat nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Bantuan ini merupakan program kepedulian yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait hadir dalam agenda penyerahan 30 rumah panggung dan 1 unit mobil ambulans untuk kampung nelayan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Rumah panggung yang dibangun tersebut dirancang untuk tahan banjir, ramah lingkungan, dan sesuai dengan kondisi geografis daerah pesisir. Sedangkan bantuan ambulans diperuntukkan untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat nelayan yang seringkali terbatas dalam hal fasilitas. Marwar Sirait menegaskan bantuan ini menjadi contoh konkret teladan kepemimpinan Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga menjadi Presiden ke-8 Indonesia. Lebih lanjut, dirinya menyatakan rumah panggung ini adalah bagian dari upaya nyata mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya gotong royong dan keadilan sosial. Bantuan ini juga mendapat sambutan hangat dari warga setempat yang merasa terbantu dengan hunian layak dan akses fasilitas kesehatan yang lebih baik. Karena kepercayaan kepada Presiden Prabowo, karena Pak Prabowo itu sangat pro rakyat dan mengedepankan Pancasila, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini kan beliau yang kasih contoh. Ini kan pakai duit pribadinya Pak Prabowo kan? Bukan pakai APBN kan? Pribadi. Ya. Jadi beliau kasih contoh, bukan pidato-pidato banyak ngomong, nggak ada contohnya. Ada tuh orang suka suruh bicara gotong royong, bicara Pancasila, tapi nggak pernah gotong royong. Ya orang nggak percaya. Kalau Presiden Prabowo itu contohnya. Ya, 200 loh, banyak kalau pakai uang pribadi. Kalau 200 berapa gitu? 38 miliar. Tukar 38 miliar, belum jadi presiden. Jadi kenapa? Karena keteladanan, karena kepercayaan bahwa Presiden Prabowo tidak hanya pidato gotong royong, keadilan sosial, Pancasila, tapi dia jalankan. Ya, dia jalankan dari dulu. Ya tentu kita sebagai anak buahnya, sebagai rakyat yang mengikuti aja, yang sudah benar kok. Itu aja, gitu. Nggak usah macam-macam pakai alasan teori-teori macam-macam gitu, nggak usah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Fahem, Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu, pemirsa, dari Kamar Dagang Indonesia turut membantu mensukseskan program pemerintah yakni 3 juta rumah rakyat. Hal ini memang sejalan dengan salah satu dari quick win milik Kadin Indonesia yakni pembangunan perumahan rakyat. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Anindya Bakri mengunjungi Kampung Rawa di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat guna meninjau proses renovasi dan pembangunan rumah bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan renovasi rumah ini memang dilakukan di kawasan tersebut, mengingat padatnya penduduk setempat sehingga menyebabkan aksesibilitas dan mobilitas yang terganggu. Anindya membeberkan renovasi rumah oleh Kadin Indonesia sebanyak 500 unit rumah dengan pembagian 200 unit di Jakarta, serta selebihnya ada di Provinsi Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung. Untuk anggaran sendiri, dirinya menyampaikan perbedaan logistik di tiap daerah menentukan harga yang juga berbeda. Kita mulai dengan renovasi rumah. Totalnya 500, 200 di Jakarta. Selebihnya di Jawa Barat, Banten, NTT, dan Babel. Nah, tadi kita melihat sendiri serah terimanya. Di sini ada Pak WKU, Wakil Ketua Umum Thomas, yang kerja keras di lapangan. Mulai mencari di mana rumah yang kita bisa lakukan tentunya renovasi. Nah, baik dari sanitasinya, airnya, luasnya, dan tentunya kuatnya. Jadi ini merupakan suatu hal yang kami banggakan. Dan kami akan lakukan lebih dan lebih lagi. Karena sayang sekali kalau kita berkiprah di Jakarta, tetapi banyak sekali tetangga kita yang rumahnya masih tidak layak huni. Jadi itulah salah satu dari 4 quick win Kadin yang kita ingin sampaikan sebelum 17 Agustus, ini malah lebih dulu dari 17 Agustus. Jadi yang pertama ini, yang kedua MBG, yang ketiga PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan yang terakhir adalah tentunya tenaga kerja migran. Tapi yang penting hari ini adalah awal daripada bukti
bahwa Kadin bukan saja berjuang untuk memperkuat pemerintah dari sisi kebijakan perdagangan dan juga investasi, tapi juga dari sisi memastikan bahwa perumahan ini bukan saja layak huni, tapi juga nanti industrialisasi juga tercapai. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua MPR Ahmad Muzadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto prihatin terkait hakim yang terjerat atas kasus suap. Menurutnya pemirsa, persoalan hukum menjadi salah satu titik rawan yang perlu dilakukan pembenahan agar kasus-kasus yang mencederai lembaga peradilan di tanah air tidak terulang kembali. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin atas kasus suap minyak sawit mentah yang menimpa beberapa hakim. Ketua MPR Ahmad Muzadi mengatakan persoalan hukum menjadi salah satu titik rawan yang perlu dilakukan pembenahan agar kasus-kasus yang mencederai lembaga peradilan di tanah air tidak terulang kembali. Muzadi mengatakan Presiden Prabowo akan melakukan penataan terhadap pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan para aparat penegak hukum yang berintegrasi dan berdedikasi. Nantinya Presiden Prabowo akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki pandangan yang sama agar Indonesia menjadi negara hukum yang kuat. Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo, bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah. Ada celah bagi problem-problem berikutnya. Karena itu beliau ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap bangsa dan negara. Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh, karena itu beliau juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Memang kita sebagai masyarakat Indonesia, Arif dan pemirsa, kita melihat bagaimana kasus suap yang terjadi pada hakim Indonesia ini memang sangat memprihatinkan, di mana memang hakim terjerat korupsi yang cukup banyak merugikan negara, dan ini menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang memang nantinya ia akan memanggil para instansi terkait untuk memperhatikan bagaimana hukum di Indonesia ini. Benar sekali, dan mungkin salah satu terobosan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah kemarin juga sempat mendengarkan keluhan dari para hakim untuk menaikkan gaji para hakim, yang mana ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden untuk memastikan kesejahteraan dari para hakim. Dan kalau mudah-mudahan saja kalau misalkan kesejahteraannya sudah terpenuhi, antara suap dan lain sebagainya bisa menghindari dan juga bisa terhindari oleh para hakim ini. Dan memang menjadi perhatian juga dari pemerintahan Prabowo Subianto, di mana memang ingin sekali tidak ada korupsi di Indonesia. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana bocah perempuan atas nama Naura Putri berusia 10 tahun yang tenggelam di Sungai Komering, Sumatera Selatan ditemukan meninggal dunia. Jasad siswa kelas 3 SD tersebut ditemukan usai pencarian selama 3 hari. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, Naura Putri, 10 tahun bocah perempuan yang tenggelam di Sungai Komering, Desa Batan, Pelita, Sumatera Selatan, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu 16 April 2025. Korban ditemukan sekitar pukul 11:32 waktu Indonesia bagian Barat dalam keadaan mengapung di pinggir sungai, tepatnya di Desa Sukanegara sekitar radius 32 km dari lokasi awal kejadian. Akhirnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke rumah duka. Selama proses pencarian, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran Sungai Komering dan melakukan manuver-manuver menggunakan perahu karet, serta penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir aliran sungai. Diberitakan sebelumnya, kejadian berawal pada Minggu 13 April 2025 sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana korban mengarah ke sungai tersebut yang diduga korban jatuh dan tenggelam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 warga nelayan yang hilang kontak di perairan Natuna, Anambas akhirnya ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan selamat. Dalam pencarian 2 nelayan tersebut, tim SAR turut dibantu oleh TNI Polri dan juga BPBD sekitar. Tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur nelayan Natuna Anambas menemukan 2 korban laka kapal hilang kontak di perairan Natuna Anambas dalam keadaan selamat. Keduanya ditemukan oleh nelayan yang turut serta dalam pencarian. Diketahui bahwa kapal korban mengalami kerusakan mesin dan tidak adanya alat komunikasi berupa radio, sehingga korban tidak dapat memberikan informasi darurat kepada pihak nelayan lain maupun pihak keluarga yang mencari. Asri Kandi dan Handeri, keduanya merupakan warga yang beralamat di Desa Mujan, Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Keduanya berangkat dari Pulau Selaut menuju Pulau Nyamuk tanpa muatan. Kapal yang mereka gunakan mengalami mati mesin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 26 ternak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mati akibat terjangkit antraks. Dan selain itu, 3 orang warga juga dinyatakan positif antraks setelah melakukan kontak langsung dengan hewan yang terjangkit antraks. Sebanyak 26 ternak yang terdiri dari sapi dan kambing di Desa Tileng, Kecamatan Garisubo, dan Desa Bohol, Kecamatan Rongkop, mati setelah terjangkit antraks. Kematian puluhan hewan tersebut terjadi sepanjang bulan Februari hingga Maret 2025 lalu. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul, Wibawanti Wulandari mengatakan, kasus kematian hewan yang mati secara mendadak pertama kali dilaporkan pada 5 Februari 2025 lalu. Kemudian dalam kurun waktu 2 bulan, pihaknya mendapatkan laporan sebanyak 23 sapi dan 3 kambing. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul kemudian langsung mengambil sampel dari hewan yang mati untuk diperiksa di laboratorium. Hasilnya, puluhan ternak yang mati tersebut dinyatakan positif terpapar antraks. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul lalu melakukan pelacakan dan juga penyemprotan formalin di lokasi hewan ternak yang terpapar antraks. Pihaknya mengaku kesulitan dalam men-tracing kasus ini karena hewan yang mati akibat antraks justru disembelih dan juga dagingnya dijual keluar daerah. Selain itu, dari kasus antraks ini setidaknya ada 3 orang yang terpapar akibat melakukan kontak langsung dengan hewan ternak yang mati. Berdasarkan laporan dari teman-teman di lapangan untuk kita mencari sebenarnya jumlahnya berapa, itu ada 23 untuk sapi dan 3 untuk kambing. Jadi sakit, dipanggilkan petugas, paginya ternyata mati gitu ya. Mati, kemudian kita sempat mengambil sampel. Ternyata uji sampel darah dan tanah yang dilakukan di situ memang mengarah ke antraks. Segera kita melakukan penyiraman formalin sekitar lokasi itu. Kemudian kita memberikan antibiotik di beberapa kambing yang memang berada di lokasi itu, di mana penyiraman formalin itu dilakukan benar-benar kalau bisa sampai kita biasanya mengambil sampel itu nanti diuji berkali-kali sampai ujinya itu negatif, Mas, penyiraman formalinnya. Tapi biasanya ada beberapa yang langsung dijual, tapi kebanyakan disembelih dulu. Dan itu memang cukup merepotkan di kita, dalam arti kita harus ekstra karena ketika melakukan pemotongan di kandang, kemudian bangkainya ini dibawa keluar sama masyarakat dan dalam jangka
jalan yang nggak cukup jauh sampai tempat kol untuk itu. Kol untuk ngangkut ya, kol untuk ngangkut. Nah ini kan darah menetes sampai mana-mana nih. Mendapatkan laporan dari Puskesmas bahwa terjadi kematian pada ternak sapi di daerah Desa Dileng dan Rongkop. Kemudian kita tim terjun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan epidemiologis ataupun pelacakan ke lokasi. Dari orang-orang yang kontak itu ternyata kita temukan ada 4 orang yang kontak, kemudian terdapat gejala-gejala antraks yaitu infeksi pada kulit. Kita menggunakan swab atau usap pada eskar kulit, kemudian kita kirim pemeriksaan ke Balai Besar Labkesmas Yogyakarta. Nah dari 5 orang, 4 yang di klaster Desa Kaluran Tileng itu 3 orang positif usap eskar kulit itu adalah antraks. Dan yang 1 adalah negatif suspek ya. Kemudian dari orang-orang yang kontak tadi sekitar 3 bulan orang, 25 orang kita berikan profilaksis selama 3-5 hari dalam arti untuk mencegah agar sampai kalau terkena infeksi bisa mati bakterinya sehingga tidak menimbulkan gejala penyakit. Nah, sehingga sampai saat ini di klaster Rongkop dan Subo ini yang sudah kita tracking memang ada 5 orang yang 3 positif dan 2 suspek, dan dari yang informasi terakhir dari yang kontak erat pun tidak ada yang mengalami sakit dan sembuh saat ini. Selain 5 orang yang kontak dengan ternak yang terpapar antraks, petugas juga masih mengawasi sebanyak 25 orang yang turut berkontak langsung dengan hewan ternak yang mati. Pemantauan dilakukan selama 60 hari ke depan untuk meminimalisir penularan. Dari Gunung Kidul, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku pemalsuan bukti pembayaran di Pondok Indah Mall yang viral di media sosial. Pelaku mengakui perbuatannya dan melakukan ganti rugi. Kasus tersebut pemirsa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melanjutkan proses hukum. Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah mengantongi rekaman CCTV untuk memburu identitas pelaku pemalsuan bukti pembayaran di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut viral setelah video seorang wanita yang diduga memalsukan bukti pembayaran tersebar di media sosial. Dalam video itu, seorang wanita terlihat mengedit bukti pembayaran melalui ponselnya. Setelah melakukan transaksi belanja dengan total di atas 2 juta rupiah. Menurut keterangan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, kejadian tersebut terjadi pada Jumat 11 April di Pondok Indah Mall 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Pihak kepolisian telah memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan dari beberapa saksi terkait kejadian ini. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pihak kepolisian akhirnya melakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku. Wanita yang terekam dalam video tersebut sudah dipanggil dan mengakui kesalahannya di kantor kepolisian. Setelah penyelidikan, pelaku yang telah dipanggil akhirnya mengakui perbuatannya dan melakukan ganti rugi sebagai bentuk pelunasan atas tindakannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Depuan di Doko Jenahara Tim 2 mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Toko Jenahara dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada manajemen Pak Toko. Terima kasih banyak atas kebesaran hatinya, juga kepada kasir yang saya rugikan yang sudah memberikan keringanan untuk saya melakukan ganti rugi penipuan tersebut. Dan saya berterima kasih kepada kantor Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah bisa memediasikan kami antara saya, korban dan juga pelapor, sehingga saya bisa mengganti rugi dan juga saya bisa pulang dengan keluarga dengan nyaman. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan permohonan maaf sebesar-besarnya dari saya, Esa Nur Aliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Toko Jenahara Pondok Indah menyatakan untuk perkara ini kita selesaikan secara kekeluargaan, dan untuk pelunasan dari pembelian yang kemarin dilakukan sudah dilakukan dan sudah ditransfer ke rekening Toko Jenahara. Kami dari Toko Jenahara mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Selatan untuk menangani kasus ini yang dimana kurang dari 1 hari atau 24 jam dan kasus ini sudah bisa diselesaikan. Berdasarkan keterangan dari pihak pelapor atau pemilik toko,
Kasus ini kemudian diselesaikan melalui mediasi antara korban dan pelaku. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tanpa melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding ini mengajak masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri untuk memahami jalur yang ditempuh adalah prosedural resmi. Ia meminta jangan mudah tergoda oleh iming-iming atau bujuk rayu dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui sosial media Instagram @Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyampaikan sejumlah hal berupa ajakan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda-pemudi yang ingin bekerja di luar negeri untuk memperhatikan sejumlah hal. Sebelum berangkat, untuk memahami dan memastikan bahwa jalur yang ditempuh ialah prosedural dan resmi. Selanjutnya, untuk tidak mudah terbujuk rayu atau mudah tergoda oleh iming-iming di media sosial atau pihak tak bertanggung jawab. Banyak korban TPPO, khususnya di Myanmar dan juga Kamboja, itu mengalami TPPO itu karena mereka tergiur dari iklan-iklan yang ada atau janji-janji yang ada di media sosial. Tolong itu diverifikasi terlebih dahulu, dicek kebenarannya. Jika menemukan hal yang mencurigakan, untuk segera melaporkan ke BP 3MI setempat atau hotline Kementerian P2MI. Lebih lanjut, Menteri Karding mengungkapkan bahwa memang Kementerian P2MI menginginkan lebih banyak masyarakat Indonesia sukses bekerja di luar negeri. Namun ia menekankan bahwa yang lebih penting ialah memberikan pelindungan kepada para pekerja. Ia pun mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dan berkolaborasi agar kejadian yang terjadi di Myanmar dan Kamboja tidak kembali terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, kita ketahui kasus yang memang terjerat oleh pekerja migran Indonesia di Kamboja dan juga Myanmar. Kita cukup prihatin, di mana ini menjadi perhatian juga bagi Menteri Abdul Qadir Karding, di mana memang ini menjadi perhatian bagi mereka untuk meningkatkan bagaimana kualitas ataupun pelayanan, di mana juga dari pekerja migran diminta untuk melakukan prosedural yang resmi dari kementerian tersebut. Dan ini juga menjadi perhatian dari semua pihak, termasuk masyarakat, agar tidak termakan oleh iming-iming dari pihak-pihak yang mungkin mengiming ataupun memberi gaji dengan besar dan lain sebagainya, namun dengan cara-cara yang tidak prosedural. Itu tadi yang selalu ditekankan oleh pemerintah, bahwa harus melalui jalur yang resmi ataupun prosedural, agar hal-hal yang mungkin sempat viral di media sosial terkait dengan banyaknya korban-korban yang di Myanmar, di Kamboja, agar tidak ada lagi ke depannya. Betul, dan informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Ini ada peristiwa tak terduga terjadi saat pesawat Garuda Indonesia GA288 mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang. Terlihat kerusakan terjadi pada roda pesawat saat pendaratan. Beruntung seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Kejadian mengejutkan terjadi pada Rabu pagi saat pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA288 mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Dalam video yang beredar, dari rekaman seorang penumpang yang berada di dalam pesawat, terlihat roda pesawat terlepas saat proses pendaratan yang berlangsung normal pada pukul 8:35 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat yang berangkat dari Jakarta ini membawa 161 penumpang, terdiri dari 8 penumpang kelas bisnis dan 153 penumpang kelas ekonomi, dan semua penumpang dan kru dinyatakan selamat. Atas kejadian tersebut, pihak bandara segera melakukan evakuasi pesawat dari runway ke apron pada pukul 8:40 waktu Indonesia bagian Barat. PGS EGM Bandara Raja Haji Fisabilillah Zaini Ahmad menjelaskan bahwa pihak bandara bersama Garuda Indonesia langsung melakukan investigasi terhadap insiden tersebut. Garuda Indonesia segera mengirimkan suku cadang dari Batam untuk mengganti roda yang mengalami kerusakan. Zaini juga memastikan bahwa meskipun insiden tersebut terjadi, seluruh penumpang dan awak pesawat dalam kondisi aman. Selain itu, Tumpal Perwakilan Garuda Indonesia mengungkapkan bahwa komponen ban yang bermasalah sudah diganti dengan suku cadang baru sesuai standar kelayakan operasi. Pihak otoritas penerbangan juga telah merekomendasikan pelaksanaan asesmen internal untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab insiden tersebut. Tumpal menegaskan bahwa hasil evaluasi akan dilaporkan secara aktif kepada pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terkait rencana penutupan dan pembongkaran tempat khusus parkir TKP Abu Bakar Ali di kawasan Malioboro, Yogyakarta mengalami penundaan. Semula dijadwalkan pada pertengahan April, kini penutupan diundur hingga 28 April 2025. Dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan pesan tegas agar masyarakat Yogyakarta yang terdampak tidak sampai ditelantarkan. Sultan menekankan pentingnya mencari alternatif pilihan untuk tempat parkir yang baru, sekaligus memikirkan nasib para juru parkir yang selama ini mencari nafkah di kawasan itu. Bagi wisatawan yang kerap menyambangi kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, tentu tak asing dengan tempat parkir Aba ini. Lokasinya strategis. Di sisi utara persis berdekatan dengan akses masuk utama Jalan Malioboro. Namun rencananya area parkir tersebut bakal dibongkar oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Bertepatan dengan selesainya masa kontrak para pelaku usaha yang beraktivitas di area tersebut pada tanggal 28 April 2025. Pembongkaran tempat parkir Aba dilakukan untuk mewujudkan kawasan low emission zone atau kawasan rendah emisi di area Malioboro yang menjadi bagian sumbu filosofi yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia sejak 2023 lalu. Nantinya pemerintah DIY pun berencana menggunakan bekas area parkir Aba difungsikan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Beberapa lokasi sudah disiapkan untuk merelokasi parkir, beserta juru parkirnya yakni Terminal Giwang, tempat parkir Kedatan, dan lokasi parkir sementara di Stadion Mandala, Krida. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan pesan tegas agar masyarakat Yogyakarta yang terdampak tidak sampai diterlantarkan. Sultan menekankan pentingnya mencari alternatif pilihan untuk tempat parkir yang baru, sekaligus memikirkan nasib para juru parkir yang selama ini mencari nafkah di kawasan Aba. Rasa empati pada masyarakatnya sendiri itu harus ada, dengan tulus ikhlas. Problem yang terjadi untuk tempat parkir misalnya gitu. Tapi bagaimana tempat parkir itu bisa kita selesaikan seperti di utara Garuda itu dengan baik, tapi pesan saya hanya satu, jangan rakyat Jogja itu diterlantarkan. Ya, itu aja. Cari alternatif pilihan untuk tempat parkir. Tapi dengan kami melakukan sementara ini untuk Mandala Krida sama itu bukan pengertiannya itu permanen. Jadi harus ada alternatif. Ya, mungkin di selatan karena Kota Madya punya tempat untuk parkir, ya dianggarke secepatnya gitu. Hingga saat ini Pemda DIY berkoordinasi dengan pemerintah kota Yogyakarta guna menyiapkan lokasi parkir sementara sambil mematangkan solusi jangka panjang. Terlebih penutupannya diundur karena kontrak sewa pengelola asetnya diperpanjang sampai 28 April 2025.
Dari Yogyakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasangan sejoli dan satu rekan mereka ditangkap anggota Subdit Resmob Polda Metro Jaya usai mencuri ponsel pedagang perabotan di Grogol, Petamburan. Ketiganya berpura-pura berbelanja sebelum mencuri dan kini telah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Anggota Unit 3 Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya menangkap pasangan sejoli usai mencuri ponsel milik pedagang perabotan di Jalan Tomang Utara 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu 13 April. Kedua pelaku yakni TK 31 tahun yang berperan sebagai eksekutor dan SH 34 tahun sebagai joki. Melakukan aksinya dengan berpura-pura berbelanja sebelum akhirnya mencuri ponsel saat korban lengah. Dari bukti rekaman CCTV terlihat modus yang digunakan cukup klasik. Para pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Ketika korban lengah, ponsel pun digasak. Selain pasangan tersebut, polisi juga menangkap rekan mereka berinisial NS 38 tahun yang diketahui pernah melakukan aksi serupa bersama kedua pelaku di wilayah yang sama. Katanya kamu ambil handphone, akun siapa? Kurang tahu. Penangkapan terhadap ketiganya dipimpin oleh Panit 3 Subdit Resmob AKP Fani Atar dan dilakukan pada Senin dini hari. TK ditangkap di rumahnya di Grogol, Petamburan, sementara SH dan NS diamankan di kawasan Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Di mana TKP kejadian yaitu berada di toko perabotan dengan modus dia pura-pura membeli barang-barang perabotan berupa karpet. Setelah itu ketika penjualnya lengah, dia mencuri handphone yang ada di TKP. Untuk TKP-nya saat ini ada 2 TKP. Yang sama-sama berada di Grogol, Petamburan. Gitu. Jadi kita amankan tiga-tiganya, di mana dari 3 pelaku yang kita amankan ada 2 TKP yang berbeda, di mana TK berada di TKP Grogol, Petamburan dan juga NS dan SH juga bersama-sama dengan TK melakukan pencurian dengan modus yang sama di daerah Grogol, Petamburan juga. Untuk saat ini terduga pelaku kami laksanakan pemeriksaan di Unit 3 Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Jadi kami ingatkan kembali kepada para masyarakat, kepada para penjual, toko-toko perabotan, selalu waspada terhadap para pembeli. Kita tidak tahu ke depan nanti para pembeli itu mempunyai niat dan motif apa, namun tetap jaga barang-barang pribadi masing-masing supaya tidak ada juga kesempatan untuk orang berpikiran untuk mengambil barang-barang. Saat ini ketiga pelaku telah dibawa ke kantor Unit 3 Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan mereka dalam kasus serupa di lokasi lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia akan segera memanggil pihak Taman Safari Indonesia untuk berbicara perihal dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM yang dilaporkan oleh sejumlah mantan pekerja sirkus. Wakil Menteri HAM Mugianto mengatakan pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat. Mugianto mengacu pada aduan yang disampaikan sejumlah mantan pekerja sirkus tentang dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM oleh pemilik dan atau pengelola OCI serta Taman Safari Indonesia. Kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Mereka tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu orang tuanya, seberapa dari mereka. Ini ya, memastikan supaya apa yang terjadi kepada mereka di Oriental Sirkus Indonesia itu tidak terjadi lagi. Setelah kami mendapatkan laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk juga mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakan yang tadi disampaikan. Karena salah satu upayanya kan memang mencegah supaya yang praktek yang sekarang yang terjadi itu tidak terjadi lagi, dan itu harus cepat. Jadi ya mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu. 8 orang korban yang hadir di kantor Kementerian HAM, sebagian besar perempuan Parubaya, menceritakan kronologi mereka dipekerjakan secara masih anak-anak sebagai pemain sirkus di OCI. Mereka mengaku mengalami berbagai bentuk penyiksaan seperti dipukul, disetrum, dipaksa bekerja dalam kondisi sakit, dipisahkan dari anaknya setelah melahirkan, hingga dipaksa makan kotoran hewan. Tindakan kekerasan perbudakan dan eksploitasi anak yang mereka ceritakan diduga terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.
Mugianto tidak menyebut secara spesifik kapan kementeriannya berencana memanggil Taman Safari Indonesia. Ia hanya berkata pemanggilan itu akan dilakukan secepatnya untuk mencegah tindakan-tindakan semacamnya terulang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial 4 orang remaja putri melakukan perundungan dengan dilanjutkan dengan tindakan kekerasan terhadap teman remajanya itu sendiri. Mirisnya pemirsa, aksi pembulian dan kekerasan yang terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat ini direkam oleh salah satu dari mereka, di mana masalah tersebut diduga berawal karena masalah asmara soal perebutan pria yang mereka sukai. 4 remaja putri dengan sengaja merekam aksi perundungan dengan tindak kekerasan terhadap teman remajanya sendiri di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Video dari tindak pembulian ini pun viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang remaja putri berinisial SF berusia 13 tahun ini dipaksa duduk dan dikerumuni oleh 4 remaja wanita lainnya yang tak lain merupakan teman mainnya. Diduga dilatar belakangi masalah asmara, para remaja wanita ini mengeluarkan kata-kata kasar disertai nada ancaman terhadap korban. Korban hanya terdiam dan berusaha untuk meminta maaf kepada salah satu remaja di depannya. Namun permintaan maafnya ditolak, bahkan korban juga sempat mendapatkan tamparan di bagian wajah. Tak berhenti di situ, korban diajak untuk berkelahi dan digiring menuju lokasi lainnya yang masih belum diketahui oleh orang tua korban di mana lokasi kedua itu berada. Di lokasi kedua, korban lantas dipukuli dengan membabi buta oleh 3 remaja wanita ini. Korban diminta untuk melawan seraya mengajak duel, namun korban tidak bisa melawan dan merintih kesakitan. Tak hanya dipukuli, korban juga ditendang dan kepalanya dibenturkan ke aspal dan ke dinding. Satu pelaku lainnya terus merekam tindak kekerasan ini. Ya awalnya dia diajak main ya tiba-tiba dia dibawa ke sebuah tempat nih seperti di Jalan Tambora, yaitu dia dipukulin Pak. Kasus awalnya karena apa sih? Gara-gara cowok. Oh gitu, ya. Jadi ada si anak ibu punya teman dekat seorang cowok. Ya, lalu cowok. Boleh diceritakan lagi Bu? Jadi kejadian itu di sini Bu? Iya, kejadiannya di sini. Ini kejadian yang waktu anak ibu dipukulin, dibully ya. Kalau boleh tahu ibu anaknya umur berapa Bu, usia? Umur jalan 13. Kalau teman-temannya ini teman-teman sekolah atau? Yang satu sih teman main doang sih. Ada teman main dia. Atas kejadian ini korban mengalami luka-luka dan memar, di mana keluarga korban berencana akan melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian, serta meminta pertanggungjawaban dari keluarga para pelaku. Saat ini korban masih trauma atas kejadian yang dialaminya tersebut. Meski demikian, korban memberanikan diri untuk mengikuti ujian di sekolah, selebihnya korban enggan keluar rumah. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Merasa kecewa menjadi korban penipuan arisan online dan investasi bodong, para korban membuat sebuah sayembara. Isi sayembara itu yakni bagi warga yang berhasil menemukan keberadaan ketua arisan dan membawanya ke Polres Metro Bekasi akan diberi uang imbalan sebesar 30 juta rupiah. Ketua Arisan Mega Amalia Ramadanti kini tengah diburu ratusan anggota arisan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Merasa kesulitan mencari keberadaan pelaku korban arisan online dan investasi bodong, membuat sayembara barang siapa yang berhasil menemukan ketua arisan langsung diserahkan ke pihak kepolisian akan diberikan uang imbalan 30 juta rupiah. Sejumlah korban sudah berupaya mencari keberadaan ketua arisan, bahkan mendatangi rumah terduga pelaku namun tidak ditemukan. Diduga ketua arisan sudah melarikan diri hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sejumlah korban yang merasa tertipu sudah melaporkan Ketua Arisan Mega Amalia Ramadanti terkait penipuan dan penggelapan uang ke Polres Metro Bekasi. Saat ini kasusnya dalam penyelidikan pihak kepolisian, 3 orang saksi sudah dimintai keterangan. Buat kalian yang lihat Vega Amalia bawa ke Polres, kita kasih uang cash 30 juta. Kita kasih 30 juta cash. Tunai. Sayembara ya? Iya, ini sayembara. Buat siapapun yang seret nih. Bentar, aku kasih nomor telepon aku, yang nemuin Vega dikasih 30 juta cash. Nanti orangnya udah kabur, kita gimana? Ditungguin. Ada orangnya di depan mata, kita kasih cash 30 juta. Itu 30 juta dari investor terbesar, belum dari admin-admin yang lain. Itu baru admin dari investor terbesar. Bilang aja, baru admin-admin yang lain, belum itu lain ya. Ini 30 juta dari investasi terbesar, 1M. Nah, kalau dari member-member lain nanti pasti dikasih lagi. Yang penting di depan muka kita ngeliat si Vega keseret ke orang. Jagain.
jagain jadi. Korban-korban ada perkembangan. Untuk kasus penipuan online atau arisan online ini kemarin sudah ada 1 laporan dan menyusul lagi ada 1 laporan lagi dengan kerugian kurang lebih ya ratusan juta juga. Ya, laporan ini sudah kita terima, akan kita tindak lanjuti ke depannya. Dari 2 laporan itu tentunya kita melihat data awal dulu, berarti ada 2 korban ya. Tapi apakah dari 2 korban ini kemungkinan juga masih bisa berkembang ke korban-korban lainnya. Belum bisa kita rinci lagi, tapi memang sudah mencapai ratusan juta. Iya, silakan melapor ke SPKT Polres Metro Bekasi, pasti akan kita tindak lanjuti. Diketahui ratusan orang tertipu arisan online dan investasi bodong dengan kerugian diperkirakan 5 miliar rupiah. Rata-rata para korban tergiur dengan iming-iming dengan keuntungan besar. Saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Lagi-lagi terkait dengan investasi bodong, Arif dan pemirsa, di mana memang ini banyak sekali yang akhirnya masyarakat jadi kena sendiri, di mana memang merugikan mereka sendiri, di mana kita lihat juga harusnya berinvestasi melalui tanah ataupun emas, ini menjadi investasi yang akhirnya mereka mengalami kerugian yang cukup banyak. Benar sekali. Dan ini untuk pemirsa Sinpo TV, tadi mungkin bisa dilihat baik-baik wajahnya. Siapa tahu ketemu di jalan bisa langsung diserahkan ke Polres setempat tadi. Betul. Lumayan dapat hadiah 30 juta rupiah. Betul. Dan pasti ini menjadi peringatan juga bagi masyarakat agar terus berhati-hati bagaimana agar ini tidak terjadi lagi dan tidak merugikan kalian sendiri ya, Arif. Dan informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan saya Aselis Regar. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.